Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu, yaitu majlis yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita senantiasa memperbaiki hendaknya niat-niat kita untuk senantiasa ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala karena menghadiri majelis ilmu ini adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata au man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allimah kana lahu ka ajril haji taman hajjatuhu." Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dinyatakan sahih oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah, yang artinya man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allimah, tidak ada yang dia inginkan melainkan untuk mempelajari kebaikan dalam masjid tersebut atau akan mengajarkan kebaikan tersebut. Kana lahu, maka baginya, kata Rasulullah, ka ajril haji, seperti ganjaran atau pahala orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Taman hajjatuhu, sempurna pahala hajinya. Jadi hadis ini Bapak Ibu disahihkan oleh Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Maka untuk itu marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita, ikhlas mendapatkan kebaikan sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada kitab Syarhul Usulis Salasah, penjelasan kitab Al-Usulus Salasah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada halaman berapa Bang Jal? 41 ya. Baik, seperti ya keadatina, ya, seperti biasanya kita qabla an asyrah, sebelum ya kita mensyarahnya, labud ya hunaka min qari' minal muqri' alladhi yaqra' alaina ya hadza alkitab. Nah, jadi kita baca dulu ya buku ini, jadi ada muqri' ya yang membacakannya dalam rangka ta'asyan waqtidaan bi majlisil ulama fi Masjidin Nabawi, ya, dalam rangka untuk mencontoh majelis para ulama kita di Masjid Nabawi, itu ada muqri'nya ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, tafadhal, siapa yang mau membaca? Iya. Ya, coba ya dari kanan dulu, Al-Akh Fahri Fidhullah, tafadhal iqra'na. Silakan dibaca ya. Ya. Apa? Iya, tolong dikasih tahu. Nah. Ya. Ya.
Ya, jazakallah khair ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk poin yang kedua nih Pak. As-saniyah. As-saniyah ini yang ulanya mana? Yang pertamanya mana? Yang pertamanya adalah ya tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, yang telah menciptakan kita, wa razaqana, kemudian yang telah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja. Ketika Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Ya, al-imanu bi anna Allah khalaqana, kita beriman bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ini semua Pak masuk ke dalam tauhidur rububiyah atau tauhidul af'al. Mengesahkan Allah dalam rububiyah atau perbuatan Allah, yaitu dalam penciptaan dan dalam memberikan rezeki. Jadi tauhid af'al atau tauhid rububiyah adalah meyakini Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Ini yang pertamanya ini. Nah, jadi masuk kita yang kedua. Yang kedua, as-saniyatu, yang kedua, anallaha, sesungguhnya Allah la yardo, tidak ridho, an yushraka ma'ahu ahadun, dipersekutukan bersamanya seorang pun, fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Dan ini masuk dalam tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Jadi kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita yakini hanyalah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita berikan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkata pensyarah kitab, ini lanjutan kajian kita pada pembahasan yang sebelumnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini dalam surah Al-An'am ayat 88. Artinya, dan jikalau mereka berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, la habita anhum, maka sungguh akan terhapus dari mereka ma kanu ya'malun, dari pahala yang mereka amalkan, pahala dari ibadah yang mereka lakukan. Jadi ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik itu bisa membuat nilai ibadah kita hangus. Contoh, kita sudah sholat ini ibadah. Kita sudah puasa misalkan, kita sudah berzakat. Lantas kemudian kita berbuat syirik kepada Allah. Maka kata Allah, jikalau mereka berbuat syirik, maka ya hanguslah, ya hancurlah pahala dari apa yang mereka amalkan. Ini bahaya dari perbuatan syirik. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan di sini melanjutkan, fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Maka ibadah itu tidaklah dinamai ibadah kecuali ibadah yang disertai dengan tauhid, yang didasari dengan tauhid. Artinya apa? Orang yang beribadah itu harus mengesahkan Allah. Makanya ibadah orang kafir, Pak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak disertai atau tidak didasari dengan tauhid. Sehingga ibadahnya orang musyrik tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di samping dia beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka meminta-minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, urzukna, beri kami rezeki. Namun mereka juga memohon ya kelapangan kepada selain Allah. Contoh, ada ucapan orang musyrik mengatakan, madadna ya Husain, madad madad, kata mereka ya, madad madad ya, madad ya Husain. Mereka memohon madad. Madad ini Pak ibadah, doa, mohon dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, itu mana madad. Mereka minta kepada manusia, walaupun kepada para sahabat, walaupun kepada nabi. Makanya dikatakan oleh beliau, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Allah tidak boleh dipersekutukan
walaupun dengan nabi yang diutus atau dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu Pak ibadah. Jikalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, maka itulah yang dinamai dengan syirik dalam ibadah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Atau minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ajirna minan nar misalkan. Selamatkan kami dari neraka. Jadi bukan minta sama Allah mereka. Ini contoh ucapan syirik, Pak. Contoh perbuatan syirik dalam doa. Ini contoh hadirin yang Allah muliakan. Makanya Rasul sangat keras sekali. Dalam hal syirik ini Pak, Nabi sangat tegas. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Ada seorang sahabat salah mengucapkan. Insyaallahu wa syi'ta. Jika Allah mengendaki dan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Kata sahabat. Dengan wajah marah Nabi mengatakan apa Pak? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan jadikan aku tandingan bagi Allah? Itu saja Pak. Insyaallah wa syi'ta saja. Yang artinya kalau bahasa Jawa, jika Allah mengendaki dan engkau. Itu saja Nabi marah. Ini bukan saya yang marah Pak. Ini Nabi, hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim. Qul insyaallahu wahdah. Wa fi riwayah qul insyaallahu summa syi'ta. Katakan jika Allah mengendaki, Allah saja. Kemudian dalam riwayat yang lain, jika Allah mengendaki kemudian. Ada beda dalam bahasa Arab ya. Huruf ataf wa dengan summa. Kalau wa itu Pak memberikan makna kesetaraan. Yufidul musyarakah. Artinya dia telah menyetarakan antara masyiah Allah dan masyiah Rasulullah. Kehendak Allah dan kehendak Nabi. Nabi marah. Itu termasuk syirik. Walaupun ulama nanti mengatakan itu masuk dalam syirik kecil. Kemudian kalau pakai summa, ini memberikan makna tertib. Yufidu tertib, ada urutan. Jadi kehendak Allah dulu. Jikalau Allah mengendaki kemudian. Jadi Allah nomor satu. Setelah itu baru jikalau engkau wahai Muhammad mengendaki. Sahabat salah ngomong saja Nabi marah. Bahkan ada seorang laki-laki Pak. Baru masuk Islam. Ya, seorang laki-laki yang ada juga kalau saya baca syarahnya itu nak masuk Islam dia. Nah, belum masuk Islam, artinya baru mau dia masuk Islam. Ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad tentang bagaimana Nabi mengingkari syirik ya. Jadi ada seorang laki-laki ya, anna Rasulullah ra'a rajulan. Jadi Nabi pernah melihat seorang laki-laki. Wa fi yadihi halqatun min sufrin. Di tangan laki-laki itu ada zimat. Nah, ada zimat dari kuningan. Gelang gitu ya. Maka apa kata Nabi? Mahadihi, apa yang kau pakai ini? Maka laki-laki ini menjawab, minal wahina. Ini penangkal ya Rasulullah. Ini bisa menangkal penyakit. Apa kata Nabi Pak? Inzi'a, buang itu zimat. Fa innaka law mitta, kalau seandainya engkau mati, wahia alaika, engkau tetap meyakini zimat itu, ma'aflah ta'abadan. Selama-lamanya engkau tidak akan selamat, kata Rasul. Karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Nah, begitulah Nabi ya dalam mengingkari perbuatan kesyirikan. Ini bukan saya Pak yang bilang buat saya. Ini hanya saya sampaikan data dari Al-Quran dan hadis. Karena dakwah kita Ahlussunnah wal Jamaah hanyalah berdasarkan data yang bisa diklarifikasi, yang valid. Nah, jadi ini hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri mengatakan sahih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya syirik itu bahaya. Karena syirik itu Pak bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Syirik besar menghancurkan seluruh pahala amal kita. Syirik kecil menghancurkan pahala amal yang terkena syirik itu saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, kama anna salata, sebagaimana salat la tusamma salatan, tidaklah dinamai salat. Jadi salat itu Pak tidaklah dinamai salat illa ma'at taharah, kecuali disertai dengan atau didahului dengan taharah. Karena Allah tidak menerima salat orang yang berhadas.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian, kata Rasul, kalau kalian berhadas sampai kalian berwudu. Wudu mengangkat hadas kecil. Dan kalau hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Ini hadirin yang Allah muliakan. Demikian juga ibadah, Pak. Ibadah tidak akan diterima. Sebagaimana sholat tidak akan diterima. Ibadah yang dicampuri dengan syirik tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sholat yang terkena pelakunya berhadas, sholatnya tidak akan diterima. Contoh, ada orang sholat kentut ya Pak. Lah tahu kentutnya lanjutkan juga sholatnya. Tidak diterima sholatnya, batal. Maka wajib dia ulangi wudunya. Dia ngambil wudu lagi kemudian sholat. Demikian juga ibadah yang kita lakukan. Kalau terkena syirik, Pak, tobat kita. Ya, kita tinggalkan syirik itu sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza khalata syirkul ibadata afsadaha, apabila syirik yang mencampuri atau masuk ke dalam sebuah ibadah, maka syirik itu akan merusak ibadah itu. Tidak bernilai di sisi Allah. Kama anna taharata idza khalata naqidun min idza khalata. Ya. Naqidun min nawaqidil wudu'i afsadaha, sebagaimana juga taharah bersucinya kita. Contoh, kita habis wudu itu namanya kita tahir, suci. Dan kalau seandainya setelah wudu, Pak, ada pembatal wudu yang mencampurinya, yang memasukinya, seperti kentut, berak, kencing, ya kan? Maka pembatal wudu ini afsadaha, akan merusak taharah tersebut. Wa abtalaha, dan akan membatalkannya. Walihada yajma'ullahu fi katsir minal ayat, ya. Maka oleh sebab itu Allah mengumpulkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an, bainal amri bi ibadatihi wa nahyi anisyirki. Jadi dalam satu ayat banyak sekali, Pak, Allah menggabungkan antara perintah untuk mengibadahi Allah dan larangan berbuat syirik. Contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih contoh ini? Dalam satu ayat, Pak, Allah menggabungkan perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan untuk berbuat syirik. Siapa, Pak? Siapa yang bisa menyebutkan? Man yastati an yadhkur li ayatan yajma'ullahu fiha an-nahya al-amra bi ibadatihi wahdahu la syarikalah wa nahya anisyirk. Ini juga ada dalam kitab tauhid, itu ada. Wa'budullaha wala wa'budullah, ini perintah kita hanya beribadah kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dalam satu ayat, Pak, Allah menggabungkan antara apa? Antara perintah mengesahkan Allah dalam ibadah, menyembah Allah saja, kemudian larangan untuk apa? Untuk berbuat syirik kepada Allah. Gabungkan dalam satu ayat perintah dan larangan. Perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, larangan dari berbuat syirik kepada Allah. Ini luar biasanya Al-Qur'an. Baik, sekarang kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Tafadhal. Faqauluhu ta'ala, nafyus syirkiyah. Satu-satu paragrafnya. Kemudian beliau Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, ini seperti ayat yang kita sebutkan tadi, Pak. Ini surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi dalam ayat ini, Pak, Allah menggabungkan antara perintah dan larangan.
perintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Artinya Allah memerintahkan untuk mengibadahi, menyembah Allah saja. Artinya ini bentuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, Allah melarang di sini. Apa yang Allah larang, Pak? Dari berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an itu nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah ini yufidul umum, memberikan makna umum. Apalagi an-nakirah. An-nakiratu fi siyaq an-nafyi. Nakirah dalam konteks, ya, siyak ayat ini adalah konteks, ya, kalau bahasa kita, ya, adalah ayat larangan. Karena didahului dengan apa? Huruf lam. Lam di sini namanya lamut, ya, nahi, ya, lamun nahi, ya, gitu ya. Wala tusyriku, dan janganlah engkau berbuat syirik bihi dengannya syai'an, sesuatu apapun. Jadi Allah melarang kita berbuat syirik, walaupun syirik kecil. Iya, walaupun syirik kecil itu bahaya. Walaupun syiriknya dikatakan oleh para ulama diklasifikasikan menjadi syirik kecil, namun dosanya masuk kategori dosa besar juga. Wa qala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, ya, hanya memberikan agama atau ibadah, amalan kepada Allah saja. Hunafa, hunafa itu, Pak, jamak dari hanif. Hanif itu artinya orang yang senantiasa condong kepada Allah. Al-muqbilu ilallah wal mu'rid amma siwah. Jadi kata ulama, hanif itu adalah orang yang senantiasa hatinya kepada Allah. Kemudian dia berpaling kepada selain Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Jadi hanif itu, Pak, makna lain dari mukhlis. Mukhlis, hanif itu maknanya sama. Orang-orang yang senantiasa hatinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif. Ya, nabi yang hanif. Dan setiap manusia itu ada hanifnya, Pak. Ada sifat hanafiyahnya. Dalilnya, Pak, dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. 'Alal fitrah ini, Pak, di antara maknanya 'alal tauhid. Jadi setiap orang yang lahir itu, Pak, dia dilahirkan di atas fitrah mengesahkan Allah. Hanafiyah hatinya, hanif, ya, senantiasa mengesahkan Allah. Akan tetapi kata Rasul, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang membuatnya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau membuatnya menjadi Kristen, au yumajjisanihi, atau yang membuat dia menjadi penganut Majusi. Jadi peran orang tua itu besar. Kenapa Ronaldo Kristen? Ya, salah satu sebabnya orang tuanya Kristen, gitu ya. Jadi besar sekali pengaruh orang tua. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita memiliki orang tua yang muslim dan muslimah. Gak kebayang, Pak, kalau orang tua kita non muslim. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka kita dapat nikmat Islam ini, Pak, di antaranya juga karena jasa orang tua kita. Makanya dalam Islam itu, Pak, orang tua itu sangat besar. Ya. Ridha Allah, kata Rasul, ridha Allah ala ridha walidain. Ala ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung dengan ridha kedua orang tua. Makanya Rasul mengatakan, Pak, rohima anf, ya. Rohima anf, celaka, kata Rasul, celaka orang yang man adraka abawahu, orang yang mendapati kedua orang tuanya, au kilahuma, atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, ya, falam yudkhilhul jannata, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak masuk surga, orang tuanya padahal ada. Maknanya apa, Pak? Maknanya dia tidak berbakti kepada orang tuanya sehingga dia tidak meraih surga. Dia durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah. Dalam Islam itu jangankan kita menghardi orang tua. Mengatakan ucapan uf saja haram. Uf itu, Pak, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah ungkapan penolakan terhadap perintah orang tua yang paling halus. Itu uf. Tentu menolak perintah di sini kalau orang tuanya memerintahkan yang baik ditolaknya. Kecuali orang tuanya nyuruh maksiat, maka wajib kita tolak, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengatakan apa? Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan engkau ucapkan kata-kata uff kepada kedua orang tuamu. Dan jangan pula engkau bentak orang tuamu. Karena ini dosa besar hadirin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak bersyukur Pak ya kepada Allah karena kita ya Allah berikan nikmat Islam ini. Di antara sebab kita memperoleh nikmat Islam adalah bisababi wali walidayya ya, bisababi wali walidaina ya. Disebabkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian Allah juga berfirman ya dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, min rasulin ya. Sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah, illa nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali saya, kata Allah. Maka beribadahlah kepada aku saja. Ini ayat ini Pak memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seluruh para rasul itu Pak yang pertama kali ya yang mereka dakwahkan adalah tauhid ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini Pak. Yakni mendakwahkan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Inilah tugas seluruh para nabi dan rasul. Kemudian firman Allah Taala dalam ya kemudian kata beliau ini dalam surah Anbiya ayat 25 ya, fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Taala la ilaha illa ana fi amron. Lihat Pak, dalam ayat ini Pak, dalam penggalan ayat ini ada dua perkara. Yang mana dua perkara ini Pak dikatakan oleh para ulama kita sebagai arkanut tauhid. Rukun-rukun tauhid. Tauhid itu hanya ada dua rukunnya Pak. At-tauhidu lahu ruknan. Tauhid itu punya dua rukun. Rukun yang pertama apa? Fi nafyus syirki. Yang pertama menafikan kesyirikan, menolak, itu artinya. Itulah mana la ilaha. Apa arti la ilaha itu Pak? Tidak ada ilah. Ilah itu artinya adalah yang disembah. Ma'bud artinya yang disembah. Namun yang disembahnya yang benar. Kalau yang salah banyak kan gitu. Yang batil banyak, seperti orang Hindu menyembah sapi, orang Majusi menyembah api, orang Nasrani menyembah anak Bunda Maria gitu ya. Ataukah kalau bahasa kitanya Siti Maryam. Sering kami sampaikan Pak, Siti itu bukan nama Pak ya. Siti itu singkatan. Singkatan dari apa Mas? Sayyidati. Ya Sayyidati. Kalau kita uraikan sayyidatun tambah dengan ana menjadi sayyidati. Sayyidatun tambah dengan nahnu menjadi sayyidatuna. Kan gitu. Sayyidah itu artinya wanita yang terhormatlah. Pembesarnya kaum wanita. Sebagaimana sayyid itu pembesarnya dari kaum laki-laki. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi bani Adam, kata beliau. Ini hadis sahih Muslim. Aku adalah pembesarnya, sayyidnya anak Adam, itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Pak adalah manusia yang paling mulia. Dibandingkan seluruh manusia, Nabi adalah khairul bashar. Bahkan Nabi tidak hanya khairul bashar, beliau afdalul khalq. Dibandingkan seluruh makhluk yang ada, itu Nabi adalah makhluk yang terbaik. Artinya kalau dibandingkan dengan malaikat, mana yang lebih afdal? Nabi atau Jibril? Nabi. Karena Nabi adalah khairul khalqi wa khairul bashar. Sebaik-baik makhluk. Makhluk itu siapa? Ciptaan Allah. Ada khalik, ada pencipta, ada makhluk. Allah khalik, pencipta. Selain Allah namanya makhluk. Termasuk di situ ada malaikat, ada jin, termasuk syaitan ya. Dari jin kafir itu syaitan. Ya, dan iblis itu dari jin. Jadi iblis itu Pak dari golongan jin kafir. Yang Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya. Ketika dia dikutuk oleh Allah, diusir oleh Allah, dia berdoa, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya. Itu doa iblis. Ya Allah, tangguhkan usiaku ya Allah sampai hari perbangkitan. Maka dikabulkan oleh Allah. Lihat Pak, ada faedah
dalam ayat itu Pak, iblis saja kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, apalagi kita orang yang beriman, maka jangan malas berdoa. Apa kata Allah Pak? Wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berkata Rabb kalian, Tuhan kalian Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Namun banyak juga kita yang malas berdoa. Dan sholat itu secara bahasa artinya doa apa? Sholat dalam bahasa Arab itu secara bahasa, dalam etimologi bahasa itu maknanya ad-doa, doa. Sehingga bacaan Al-Fatihah kita saja doa Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu Pak? Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Itu doa. Nah ini hadirin. Ya, banyak bacaan doa kita. Kemudian bacaan duduk di antara dua sujud. Bahkan di antara tempat atau waktu mustajab berdoa itu adalah ketika sujud. Iya. Karena Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat jarak ya atau kedudukan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika sujud. Maka Rasul mengatakan, ini hadisnya Sahih Al-Bukhari ya, fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah ketika sujud itu doa. Maka kita banyak. Ya, apalagi kita sholat sendiri. Jangan pula sholat kita jadi imam malamunian Pak ya. Iya, kita sujud 5 jam misalkan. Jangan Pak ya. Atau 1 jam. Ini tidak hikmah. Karena hikmah itu adalah bijaksana, itu adalah dalam Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena di situ ada anak kecil, ya kan, ada wanita, ada orang-orang tua yang sudah tidak tahan lagi lama sujud gitu. Maka kita menyesuaikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun dari tauhid itu apa Pak? Yang pertama menafikan. Yang kedua, wa fihi isbatul ibadati lillahi taala, yaitu menetapkan yang harus diibadahi, hanya diibadahi itu hanyalah Allah saja. Itu Pak. Itulah 2 rukun tauhid. Itu kita menolak, kita tolak segala yang dituhankan di permukaan bumi ini. Tidak ada yang pantas menjadi Tuhan, tidak ada yang pantas menjadi ilah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak dipertuhankan. Kalau ada 2 itu Pak, insya Allah kita telah memenuhi 2 rukun tauhid. Dan insya Allah kita sudah dikatakan muwahhid, ya, orang yang bertauhid. Ya, fadal. Ya. Ma'ajtina bit-taghut. Iya. Iya. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Wa qala ta'ala, beliau melanjutkan dalil, ini luar biasa ya. Beliau ya, banyak sekali dalil-dalil yang beliau paparkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ini ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa qadha, di sini artinya Allah telah menetapkan ya. Dan Allah telah memerintahkan. Ini mana qadha itu menetapkan, wa amara juga, dan memerintahkan. Artinya apa? Dan Tuhanmu, yakni Allah, telah memerintahkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Jadi Allah telah menetapkan kita tidak boleh ibadah Pak. Tapi jangan dipenggal sampai di situ. Kelanjutannya illa iyyahu, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kita hanya disuruh untuk menyembah Allah, kan gitu. Untuk beribadah kepada Allah gitu. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah. Lihat kata-kata kami dalam terjemahan kita itu maknanya hanya Allah saja yang berbicara itu. Bukan kami itu lebih dari satu, dak. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena kata-kata nahnu dalam bahasa Arab tidak hanya berarti jamak lebih dari 2, enggak.
Nahnu itu artinya adalah pengagungan terhadap diri. Jadi kalau orang Arab ingin mengatakan atau ingin menampakkan dia punya kekuasaan, mereka mengucapkan kata kami, walaupun satu orang yang berbicara itu. Dan kata kami ini Pak, ini juga bahasa Jambi. Ya, orang Jambi ada juga bilang, ya kami nak pergi gitu ya. Ini kami padahal dia sendiri ya. Ini Pak ya. Karena banyak orang luar sana Pak ya, orang non muslim, orang kafir ya. Kan dalam Al-Qur'an ke kami. Berarti Allah kalian lebih dari satu. Ini nauzubillah. Ya padahal sudah ada ayat-ayat yang muhkam. Allah telah tegas mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu berapa tuh Pak? Apakah 3? Enggak. Ahad itu artinya satu, tunggal. Ya, qul katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Huwallahu ahad. Dia Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Jelas sekali. Maka kata kami itu adalah dalam bentuk Allah mengagungkan, membesarkan zatnya. Ini hadirin Allah lihat. Jadi maknanya walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus, yakni Allah, fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat itu satu orang rasul. Apa tugas rasul yang Allah utus itu Pak? Semuanya ani'budullah, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut Pak? Taghut itu adalah secara istilah Pak ya, maknanya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut. Jadi patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, ada namanya Latta, ya kan? Itu Uzza, Hubal ya. Itu adalah taghut. Patung-patung berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut. Kemudian kata beliau, qarana baina ibadatillah, dalam ayat ini Pak, Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah, antara perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk menjauhi taghut atau segala sesuatu yang disembah selain Allah. Lianna ibadatullah la takunu ibadatan, karena ibadah kepada Allah itu tidaklah dinamai ibadah illa ma'ajjatina bi taghut, kecuali ibadah yang disertai dengan menjauhi taghut, menjauhi perbuatan syirik. Wa huwa syirku, taghut itulah syirik. Gitu. Jadi Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sah ibadah kita kecuali kita meninggalkan perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang ibadah Pak, ibadahnya rajin, sholat luar biasa, tapi masih meminta kepada selain Allah dalam perkara gaib, rezeki kah itu, keselamatan kah itu, karena terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada kaum muslimin sekarang, semoga Allah beri hidayah, mungkin karena ketidaktahuan Pak, masih minta ya kepada selain Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk meminta diangkat musibah. Dalam agama kita, mengangkat musibah itu namanya doanya apa Pak? Istighosah. Ya. Maka kita tidak boleh beristighosah kepada selain Allah, walaupun kepada Nabi sekalipun tidak boleh. Karena istighosah itu hanya Allah yang mampu mengabulkannya. Sehingga Nabi mencontohkan, ketika di masa Nabi Pak terjadi kemarau panjang, sehingga itulah asbabul wurud atau sebab munculnya hadis tentang solat minta hujan atau solatul istisqa, solat minta hujan. Bagaimana doa Nabi Pak? Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, aghisna ya Allah. Itu kata Nabi. Tiba orang sekarang dibuatlah ya qasidah, ya syair, Allah Allah, apa Pak? Aghisna ya Rasulullah katanya. Itu syirik hadirin. Aghisna ya Allah, minta kepada Allah. Aghisna itu apa artinya? Ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Minta kita sama Allah. Ini enggak. Aghisna ya Rasulullah. Wahai Nabi, angkat musibah ya Allah. Kalau hidup Nabi Muhammad marah kepada kita. Saya yakin itu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Muslim tadi. Ada sahabat yang salah ucap Pak. Insyaallah wa syi'ta. Itu saja Nabi marah. Apalagi Nabi dengar ada orang minta kepada beliau terhadap perkara-perkara gaib yang hanya Allah mampu mengangkat musibah itu. Oh, tentu Nabi luar biasa marahnya gitu ya. Sebagaimana ada sahabat Pak,
sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan tentaranya untuk membakar hidup-hidup Abdullah bin Sabah. Kenapa? Karena Abdullah bin Sabah ini mengajarkan kepada pengikutnya untuk mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Padahal sahabat yang lain mengingkari perbuatan sahabat Ali bin Abi Thalib, karena dalam hadis ya Nabi mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada seorang pun yang boleh mengazab manusia dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah. Walaupun di situ Pak keliru perbuatan Ali bin Abi Thalib, ya kan, namanya beliau juga manusia biasa, ada juga kekhilafannya gitu ya. Dalam hal itu beliau ya ditegur oleh para sahabat yang lain gitu ya. Artinya apa? Beliau sangat marah gitu. Ada orang yang sampai mempertuhankan beliau. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak boleh Pak, kita umat Islam tidak boleh kita minta-minta kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang kafir Pak membuli umat Islam. Kalian ini ya kan, umat Islam katanya hanya mempertuhankan Allah. Kenapa? Kalian juga minta Muhammadku, tolong Nabi Muhammad ya. Sama aja dengan kami minta sama Yesus katanya. Apa bedanya katanya? Itu umat Islam yang tidak belajar tauhid yang seperti itu. Kalau umat Islam yang belajar tauhid, tahu dia meminta itu hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Nah, jangan kalian berdalilkan dengan kesalahan oknum, itu oknum gitu ya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan minta-minta kepada manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri Pak mengajarkan kepada anak kecil di masanya, yaitu Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi hidup itu usianya sekitar 8 atau 9 tahun Pak. Apa ajaran Nabi kepada Ibnu Abbas itu? Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Itulah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkau pula kami memohon pertolongan. Bukan mohon pertolongan sama manusia Pak, dalam perkara gaib. Termasuk juga Pak sebagian masyarakat kita kalau masuk hutan Pak. Kalau kami Pak di Minang ya, ada sebagian saudara yang tidak paham atau belum tahu tauhid lah Pak ya. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Inyi ya, datua ya. Tolong kami ya, Inyi ya. Minta izin juga. Tidak boleh kita minta izin. Kalau kita masuk hutan itu Pak, minta izin hanya kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu doanya Pak? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Man nazala manzilan. Dalam hadisnya Nabi mengatakan barang siapa yang turun pada suatu tempat, ya kan? Kemudian dia mengucapkan doa itu Pak ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yarji'a min makani zalika. Dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun kalau dia baca doa itu mengharapkan pertolongan Allah. Dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia kembali dari tempat itu. Itu Pak, bukan kita minta tolong, minta izin, minta perlindungan kepada makhluk gaib ya yang kita yakini, datuk lah, siampalah kan itu ya. Tidak boleh, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan terjadi di masa jahiliyah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu memang ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Wazaduhum rahaqa. Maka perbuatan mereka itu kata Allah menambahkan kesesatan mereka. Asbabun nuzul ayat ini Pak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dahulu Pak kalau orang Arab jahiliyah itu nak masuk ke padang pasir itu, ke lembah di padang pasir itu, mereka akan menyeru jin yang mereka anggap jin itu yang menguasai penunggu lembah itu, padang pasir itu, sehingga mereka minta dilindungi kepada jin itu. Nah, jadi Pak kalau seandainya ada orang sekarang meyakini ini tempatnya angker ya, ayo kita minta izin dulu, minta tolong dulu sama siapa? Angkulah, Inyi lah ya, yang diyakini
penunggu tempat itu syirik, tidak boleh. Yang menunggu tempat itu hanya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dalam kehidupan kita. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah masuk waktu Isya kelihatannya. Ya, mungkin kita cukupkan kajian tauhid kita ya sampai di sini pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah ilmu kita tentang tauhid sehingga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.